Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi saya ini perwakilan dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang bertema mainan tradisional Indonesia. Mari kita simak videonya. Yang pertama ada petak umpet. Permainan tradisional ini telah mendarah daging dan turun-temurun dimainkan oleh berbagai generasi muda di Indonesia. Petak umpet adalah sejenis permainan cari dan sembunyi yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang yang umumnya dilakukan di luar ruangan. Permainan petak umpet sebenarnya bukan hanya dimainkan oleh anak-anak di Indonesia loh. Petak umpet diduga berasal dari Yunani saat penulis Yunani Julius Pollux mendeskripsikan melalui tulisannya di abad sebelum Masehi. Pollux menyebut permainan ini dengan nama Apodidaskinda dan mendeskripsikan peraturan dan cara bermainnya hampir sama dengan permainan petak umpet yang kita kenal. Karena setiap negara memiliki perbedaan budaya, petak umpet juga mempunyai versi dan peraturan yang berbeda-beda tiap negara. Contohnya di Indonesia nih, petak umpet yang diakui oleh Kemendikbud adalah petak umpet Betawi. Petak umpet ini termasuk merupakan warisan budaya non-benda yang dimiliki Indonesia. Petak umpet kian unik karena diperlombakan secara internasional. Kompetisi yang bertajuk Nascondino World Championship pertama kali diadakan di kota Bergamo, Italia. Nascondino sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu petak umpet. Saat ini permainan ini diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 5 kontinen yang terdiri dari 11 negara. Salah satu contoh yaitu film Indonesia, Petak Umpet Minako. Seperti namanya, film ini berpusat pada permainan petak umpet yang jadinya malapetaka bagi para pemain-pemainnya. Yang kedua, ada permainan gobak sodor. Permainan ini merupakan asli dari Indonesia. Berasal dari kata gobak yang artinya bergerak dengan bebas, dan sodor yang artinya tombak, jadi gobak sodor bisa diartikan sebagai bergerak dengan bebas di antara tombak yang merintangi. Permainan gobak sodor ini asik loh, tapi sayangnya permainan yang dilakukan di tanah lapang ini udah mulai ditinggalkan sama anak-anak zaman sekarang yang lebih milih gadgetnya dibandingkan main di luar. Sayang banget ya, padahal banyak manfaat loh dari permainan gobak sodor ini, antara lain untuk melatih kerjasama dan kekompakan antara anggota tim. Selain itu juga bisa melatih strategi yang akan digunakan untuk memenangkan permainan. Gobak sodor ini juga bisa melatih keterampilan serta kepemimpinan. Dan yang terpenting, bisa melatih keakraban dan persaudaraan untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Selanjutnya ada congklak. Permainan ini berasal dari Arab. Congklak diperkirakan masuk ke Asia sekitar 1640. Selain Indonesia, congklak juga menyebar ke Filipina dengan nama Cengkayan, Sri Lanka dengan nama Cengka, Semenanjung Melayu dengan nama Congkak, dan Afrika dengan nama Mancala. Congklak merupakan papan permainan tertua di dunia. Sejarah yang panjang ya. Tapi sayang banget nih, anak-anak zaman sekarang udah gak pernah main mainan tradisional tersebut. Jangankan bermain, melihatnya aja mungkin udah gak pernah. Sayang banget kan? Yang terakhir ada ampar-ampar pisang. Permainan ampar-ampar pisang ini merupakan permainan anak-anak yang awalnya digunakan masyarakat Kalimantan Selatan. Kini permainan ini gak hanya dimainkan di Kalimantan Selatan, tapi berkembang dan diwariskan secara turun-temurun di Nusantara. Ampar-ampar pisang adalah lagu daerah Indonesia berbahasa Banjar, ciptaan Hameidan Aceh. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur. Dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas. Lagu ini merupakan lagu khas dari Kalimantan Selatan dan dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam permainan. Dalam permainan yang diiringi dengan lagu ampar-ampar pisang ini, diikuti oleh beberapa anak sambil bernyanyi dan seiring dengan berakhirnya lagu. Lagu ini juga menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka menyusun buah pisang yang mulai masak. Kalaupun sudah masak dan hanya sebiji, anak-anak mulai menggerumuti pisang tersebut dan memakannya.
Anak-anak tersebut memakan pisang dengan lahap seperti api memakan batang kayu. Nah, itu dia contoh permainan tradisional Indonesia. Kamu suka yang mana? Komen di bawah ya. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa dislike. Dadah!